2, 3. Oke. Nah, Oke, kita record. Selamat malam teman-teman yang malam ini sudah hadir dalam kita kata Om Jerry bilangnya ini bukan tutorial atau guru atau dosen ya Om Jerry ya. Ini lebih ke sharing dan caring pengalaman Om Jerry, Om Budi Jerry ketika menggunakan Strava yang premium. Sebelumnya 2 tahun yang lalu saya sudah pernah pakai Strava premium, cuman saya merasa waktu itu manfaatnya masih kurang, kecuali hanya database kita bisa dilihat secara lengkap, pergerakan dan lain sebagainya lah, itu setahunnya kita bisa lihat itu aja. Tapi akhir-akhir ini dan kemarin ketemu Om Jerry, kok menarik ya bahwa Strava Premium itu bisa digunakan untuk membuat peta digital yang, bentar sambil saya ngeklik teman-teman yang baru masuk, kok menarik karena Strava Premium itu bisa digunakan untuk membuat peta digital, tapi, nah ini, keuntungannya adalah menghindari atau meminimalisir rute-rute prank. Ini kalau kita mungkin teman-teman pasti banyaknya dari teman-teman ini sih pasti bilangnya kalau bikin rute digital pasti pakainya adalah Komoot. Nah, itu hampir bisa dikatakan semua orang pasti pakai rata-rata Komoot. Cuman di Komoot itu yang terjadi adalah kalau kita hanya menyerahkan ke AI-nya Komoot, yang terjadi adalah kita banyak di prank oleh rute-rute yang kita bikin sendiri Om Jerry. Nah, kebetulan relate nih dengan event 5.500. Event 5.500 ini bagi teman-teman yang belum tahu adalah event ultra cycling yang menggabungkan kegiatan ultra 500 kilo, yang menggabungkan rute 500 kilo, tetapi rutenya mereka harus bikin sendiri. Nah, itu di sini uniknya. Kalau biasanya kalau event-event ultra cycling yang mungkin teman-teman kenal, itu kan rutenya sudah ada, panitia sudah nyiapkan, peserta tinggal istiqomah aja sampai akhir, tabah lah itu ngikuti rute sampai akhir. Nah, kalau di 5.500 rutenya itu kita serahkan ke peserta untuk bisa bikin rutenya sendiri. Makanya kalau di kita 5.500 atau mangewu mangatus, kalau bahasa Jawa kita bilangnya mangewu mangatus. 500-nya itu adalah kilometernya, 5.000-nya itu adalah elevasinya. Jadi silahkan bikin rute 5.500 atau mangewu mangatus dengan ketentuan kita biasanya hanya menyediakan satu start finish yang sama. Lalu yang kedua adalah kita biasanya menyediakan 3 checkpoint wajib ya. 3 checkpoint ini harus dilakukan secara berurutan. CP1, CP2, CP3 itu harus dilalui secara berurutan. Baru yang ketiga, yang terakhir sebagai batasan adalah kita biasanya ada 4 parkour point. Parkour point itu rute wajib antara 500 meter sampai 2 kilo, 2,5 kilo lah kurang lebih. Itu bisa dari poin A ke poin B, Anda bisa pilih, atau parkour point ini Anda bebas random, mau yang parkour A dulu, B dulu, C dulu, D dulu, terserah, itu random. Di parkour pun ada ujungnya poin A ke poin B atau poin C ke poin B ke poin A, itu terserah, Anda bisa random. Nah, tinggal dijahit tadi ketika keunikan tadi, ketika dijahit bisa jadi rute 5.500. Itu sih yang garis besar event 5.500, terutama besok paling dekat adalah di Jogja yang seri ke-7. Kita akan start finishnya di sesuai Instagram kita, sosial media itu di Desa Tinalayah.
di Desa Tinalaya itu nanti tahu di seri ke-7 ini sedikit unik karena kita menyediakan bike camp, kita menyediakan tenda. Tapi untuk yang 500 kilo, karena ini ada 2 kategori, yang satu kategori bike camp adventure, satu kategori 500 kilo. Kalau 500 kilo, kita udah sediakan tenda ketika ketika peserta hadir untuk ikut event ini, sudah ada tenda beserta fasilitasnya. Tapi pokoknya, Om, saya enggak biasa tidur di tenda, saya mau tidur di hotel, boleh. Di seputar area tersebut ada homestay penduduk yang bisa digunakan. Jadi itu tidak suatu kewajiban. Om Budi ini, Om Budi Jerry, mungkin bisa dibantu nih karena memang teman-teman kemarin yang pada ikut event 5.500 sebelumnya ataupun yang pengen ikut itu kan ada ketakutannya yaitulah bikin rute, dan nanti kalau aku nggak sempat survei, nanti kalau aku di-prank sama ruteku sendiri gimana Om Budi? Dan Om Budi kelihatannya punya solusinya untuk mengurangi efek-efek prank dari rute yang dibikin sendiri melalui peta digital. Monggo Om Budi Jerry. Ya, siap. Salam kenal semuanya. Saya Budi Jerry, biasa dipanggil Jerry. Ini aku mau mencoba mempresentasikan bagaimana caraku itu membuat rute di Strava. Memang Strava ini karakternya memang dia yang dulu itu masih gratis, tapi berapa tahun terakhir tuh mulai yang hanya yang berbayar yang bisa gitu. Jadi yang memang tambah lama tambah di protect sama dia ya. Dengan banyak improvement dari awal sampai sekarang itu luar biasa banyak improvementnya di Strava itu. Ini aku sebelum masuk ke Strava-nya sendiri, itu aku pengen menyampaikan dulu ya karakteristik sama opsinya ya. Si Strava ini untuk map builder itu dioptimize untuk penggunaannya di personal computer, laptop, MacBook bisa gitu ya, atau tablet yang basically layar besar. HP pun bisa. Aku sering pakai HP juga, tapi memang tetap lebih enak kalau pakai layarnya yang lebih besar untuk pakai PC ya berarti ya. Iya betul. PC atau tablet bisa lah itu. Nah, terus dia tuh mengakomodasi ini yang poin 2, 3, 4, 5, 6 nanti aku bisa sekaligus perlihatkan gitu ya. Tapi kira-kira ini ada routing optionnya tuh berdasarkan cabang olahraga. Kalau lari trail itu bisa beda, sepeda, gravel bike beda, mountain bike beda lagi. Jadi itu bisa seperti itu. Nah, terus kalau misalnya dikasih GPX sama panitia, terus kemudian pengen upload itu di mana sih tempatnya gitu kan, upload juga bisa. Terus ada base map-nya yang ada informasi elevasinya. Terus automatic routing, ini bisa memilih nih rutenya yang populer atau terdekat. Rute banyak tanjakan atau meminimalisir tanjakan, itu juga bisa dipilih. Nanti pasti harus milih yang ini nih. Soalnya ya untuk alasan yang jelas kita butuh. Terus kemudian untuk opsi rute jalan raya sama yang nggak jelas itu juga ada opsinya. Dan yang paling saya ekstensif pakai itu yang manual routing. Nanti aku presentasikan ya. Nah, fasilitasnya sekarang Strava komplit ya untuk bikin peta-peta digital ya Om ya? Gimana? Kalau artinya sekarang Strava sekarang itu semakin komplit atau semakin komplit berdasarkan tadi Om ada pilihan karakter, terus rute dan lain sebagainya gitu dibanding dengan dibanding dengan yang lain gitu loh. Iya, kalau sebetulnya kayak Komoot itu juga dia menyediakan ya. Begitu lu ngomongnya gravel itu bisa aneh-aneh tuh. Walaupun road pun bisa disasarin juga, aku ya pernah itu. Jadi ya
tetap mesti halaman berikut itu adalah nanti paling ujung export and verifikasi. Nah, ini penting nih. Makanya hal yang penting itu ini apa dia punya informasi distance, elevation gain, elevation loss juga ada, elevation profile bentuknya seperti apa gitu, sama heat map ini penting. Nah yang penting gitu ya, ini nanti aku bakal refresh di akhir gitu ya. Tapi ini heat base map tidak selalu komplit. Base map elevation itu bisa beda reading dengan GPS. Nanti aku bisa jelasin gitu ya. Heat map bisa jadi patokan tapi bisa berubah. Nah yang terakhir verifikasi sebelum penggunaan gitu ya. Ini aku cuma 2 halaman ini aja yang aku sampaikan di sini. Nanti selang-seling tak munculkan kembali ya yang ini ya. Oke, Om. Sekarang saya tuh pengen mempresentasikan yang Strava-nya. Langsung aja ya. Langsung ya. Nah, ini sudah muncul ya. Sudah muncul. Nah, saya pindah ke window. Nah, Strava, ini aku mulai dari yang kotak kosong dulu ya. Yang kosong dulu. Strava itu secara map builder itu diaksesnya itu dari akun kita adanya di yang tanda plus ini create route. Kalau kita create route ini langsung ke halaman ini. Hal yang paling pertama yang harus dilakukan itu adalah memilih kita itu mau cabornya apa gitu ya. Ini kan aku pilih ini ada run, trail run, walk, hike, ride, mountain bike, nanti ada gravel bike dan selanjutnya. Gitu ya. Nah, Strava itu cukup pintar untuk membedakan yang ini, tapi dengan berbagai keterbatasan juga ya, nggak sempurna ya. Again, semua nggak ada yang sempurna. Sekarang karena kita memilih olahraga sepeda, kita pilih ride dulu ya. Nah, terus kemudian hal yang penting lainnya yang harus diperhatikan itu adalah most popular atau most direct. Itu pemilihan rutenya kita tuh misalnya dari titik A ke B. Orang tuh biasanya melengkung, tapi ini ada lewat jalan kampung yang lurus. Itu nanti bisa berbeda sekali hasilnya tuh. Yang ini dibelokin di sini, nyampe, sementara yang direct itu langsung. Nggak peduli ada gunung atau nggak, dihajar juga sama dia. Terus kemudian pemilihan, kalau automatic routing itu juga ada pemilihannya, apakah kita ingin memaksimalkan elevasi, atau malah justru nggak kepengen, maunya yang datar-datar aja, atau terserah Strava. Yang penting memenuhi kriteria yang sebelumnya di set tuh. Most popular, ada dan surface type. Itu nanti ini kita bisa memilih ya. Terus kemudian yang ini any surface, ini yang ada yang kalau anak-anak road bike dan kalau misalnya Mang Ewo Mangatus itu juga kalau menurut saya pilihlah yang ini lebih safe demi keselamatan dan kecepatan gitu ya. Soalnya kan 150 km per day itu achievable, sangat bisa diraih, tapi ya tergantung rutenya. Kalau rutenya makadam kabeh, apa makadam semua ya silakan gitu. Itu apa namanya seperti itu. Nah ini aku akan pilihnya ini. Nah terus ini yang manual mode, nanti aku akan jelaskan gitu ya. Nah di sini setiap kali ini aku main asal titik aja, misalnya dari sini sampai ke sini, misalnya gitu ya. Itu kan dia akan, ini karena rutenya jauh dia mikir dia, aku salah, harusnya nggak sejauh ini, udah kadung dia milih. Mohon maaf. Nah kalau lihat ini kan dipilihnya seperti ini. Apa namanya? Kita bisa lihat nih secara jarak, elevation gain sama loss-nya. Kalau estimated moving time ini adalah Strava mengevaluasi dari perjalanan kita yang terakhir beberapa minggu atau bulan terakhir, itu kita pace-nya itu di berapa, inilah yang akan dijadikan estimated moving time-nya. Dan
Om, boleh tanya Om, itu Ya, berarti last moving itu bukan kayak komod kalau kita cari yang average, yang moderat atau enggak, itu otomatis ngelihat database-nya kita sendiri ya? betul. Ini yang personalnya sendiri ke Oh, penggunanya, si menarik, account Strava. menarik itu. Heeh. Nah, itu seperti ini. Eh, Terus, nah ini kan kita coba ya iseng-iseng nih. Kalau mouse direct, itu apa yang terjadi? Dia akan milih lagi nih. Ternyata ini yang paling dekat. Tadi kan 161, ini 141. Mm-mm. Bentar, sorry, aku lupa. Kalau yang tadi elevasinya 2.400, kalau yang ini malah lebih banyak karena lebih dekat gitu. Itu itu cara cara memilihnya begitu si Strava ini. Nah, apa namanya? Ini pemilihannya. Sekarang aku coba sesuatu yang mulai mulai masuk ke kepraktisan penggunaannya, kepraktisan penggunaan. Misal nih, anggap aja kita udah memilih rute ini, misal gitu ya. Terus kita dikasih tahu, sebenarnya di tikungan yang ini itu adalah checkpoint satu, misal, just misal aja nih. Mm-mm. Itu kita bisa nambah waypoint di sini. Waypoint ini kita bisa kasih nama nih, right click, customize, CP1 Malangbong gitu ya. Icon bisa kita pilih apapun ini ya, tapi aku biasanya nggak terlalu masalah, aku kasih generic aja. Nah, ini tergantung dari perangkat GPS yang akan dipakai. Checkpoint ini ada yang bisa memunculkan, kayak contoh, ini aku sebut merek terpaksa nih Om. Nggak apa-apa Uh, Om, bebas Om, bebas aja Om. ya, Nggak ada anu kok, nggak ada kontrak oke, tertentu kok. siap. Oke, saya tuh pakai GPS unitnya Coros gitu ya, Coros Dura. Nah, di Coros itu misalnya nih, saya tuh lagi perjalanan nih di sini nih, daerah sini nih, lagi on the way menuju ke Malangbong ini. Di GPS saya tuh udah muncul tuh Malangbong berapa kilometer lagi, Oh, oke. Ya. gitu. Itu apa namanya? Saya sebelumnya kan pakai Garmin Fenix 5X gitu ya, itu yang jam tangan tuh. Mm-mm. Kalau yang itu saya nggak punya informasi itu. Malangbong itu berapa 8, kilometer lagi? 8.30 juga belum. Oh, belum ada juga ya. Oke. Jadi Ya, kalau mau gitu kita harus bikin ini Om, ya, dipatah, anu, dipotong-potong. iya, mesti motong-motong ya, betul. Mm-mm. Nah, Potong per CP. potong per CP, betul betul. Nah itu yang ini enaknya begitu. Saya bisa ngasih nama istilahnya nih. Misalnya seperti itu. Nah, apa namanya? uh, Rutenya. Nah, sekarang itu tadi aku agak terlalu terlalu ini apa namanya menyingkat banget. Tapi aku coba memulai dengan cara yang uh, manusia normal pada umumnya gitu ya. Nah, ini kalau dilihat mulai dulu ya, aku delete dulu, aku clear. Mm-mm. Ini tadi itu teaser banget supaya pengen tahu seberapa powerful si Strava ini. Nah, anggap aja ini aku sorry banget belum punya persiapan yang sangat cukup untuk mempresentasikan, tapi aku mencoba sesuatu yang aku sudah lakukan beberapa bulan lalu itu waktu yang Mang Emil mengatus edisi Bandung. Nah Mm-mm. itu aku sekaligus di sini akan mempresentasikan penggunaan yang namanya heat map. Soalnya di section di sini kan ini udah dijelasin, barusan sudah didemokan bedanya apa yang most direct sama yang most popular. Nah ini yang di atas ini nih nggak kalah penting nih. Ini yang upload GPX. Kalau misalnya misal pengen tahu nih, kan Om Yohan udah ngasih nih
GPX-nya untuk parkur 1, 2, 3, 4 gitu ya. Itu Mm-mm. gimana sih di peta itu, upload aja di sini, itu masuk di situ. Nanti kelihatan, oh di situ, wes kita tandain dulu supaya diinget-inget, baru nanti kita gambar. Kita jahit lah istilahnya, supaya kita bisa tahu itu ada di mana aja. Itu bisa seperti itu. Terus kemudian heat map, ini yang powerfulnya Strava. Ya, aku global heat map. Nah, di sini yang disebut global heat map ini adalah kumpulan kontribusi dari para budak-budak Strava. Ya, Betul. Kita itu adalah kumpulan hamba Strava yang taat. jadi hamba Strava itu setiap kali upload itu bergantung pada settingannya para hamba tersebut gitu ya. Ada yang memperbolehkan dimasukkan ke dalam heat map ini, ada yang enggak gitu ya. Nah, kalau yang diperbolehkan itu dikumpulin jadi satu gitu ya. Dikumpulin jadi satu kayak begini, ditumpukin. Ini kalau lihat di sini. Nah, ini tips aja ya. Kalau di Strava itu 2 jari di trackpad, di scroll ke atas itu zoom out, di scroll ke bawah itu zoom in. Nah, ini kalau kita lihat ya di Jawa itu yang rame di mana aja ya, kurang lebih udah mulai kelihatan ya. Itu yang di Jawa kayak begini. Terus di Indonesia pada umumnya di situ juga nggak terlalu banyak, Sumatera, Kalimantan di beberapa kantong tertentu. Yang gila tadi yang aku sempat udah kasih lihat itu ke Om Yohan yang di Eropa, habis penuh. Jadi budaya berolahraga di sini luar biasa, Rapat sekali ya. rapat gitu. Coba kita lihat yang Amrik, Amrik nggak gitu amat juga, tapi Amrik kan besar ya, sama mungkin di sini isinya lebih banyak sapi daripada manusia gitu ya. Jadi ini banyaknya di kota-kota tertentu lah di situ ya. Nah, ini kita kembali ya ke sini. Nah, jadi heat map ini, kalau yang heat map itu ada global heat map, ada my heat map, which is itu yang saya gitu ya. Ini kalau misalnya aku klik, ini aku sengaja bedain warnanya dulu. Nah, itu yang aku sudah pernah lewatin tuh yang ini. Jadi kalau yang tadi tipsnya yang Om Yohan pernah bilang tadi, kalau mau menghindari prank, kalau memang kita udah pernah lewat dan kita merasa lebih nyaman pakai rute itu, ya nanti akan dipilih yang rutenya yang warna orange ini. Tapi kalau memang senangnya, mari kita adventure, mari kita dapatkan apa yang akan kita dapatkan sambil nggak tahu itu apa, pilih semua yang belum, pokoknya itu kayak begitu. Nah, ini sekarang aku matikan dulu yang my heat map dulu ya. Jadi anggap aja nih kita ada di daerah baru nih. Nah, cara termudahnya itu adalah, aduh tunggu sebentar, ini aku ada device lagi nyala, pasti ini off dulu nih. Begitu ini nyala, koneksiku mati pasti. Sebentar ya, mohon maaf. Oke, Nanti teman-teman bisa, oh ya silakan. nah sudah on lagi. Waktu itu kan kita mulainya Oh, dari back system, jadi ya kita oke. titikin dulu kan, seperti ini. Nah, aku tuh punya kebiasaan di sini ini, biasanya aku kasih nama tuh, customize namanya back system gitu. Tapi ini karena titik start aku nggak terlalu pusingin gitu ya. Nah, misalnya waktu itu kan kita dikasih parkurnya itu ada yang di daerah Ngamprah sana tuh, yang di Cirata tuh. Oh, apa namanya? Rel kereta api itu, Kereta api Cisomang. Cisomang gitu ya. Nah, itu Hmm. kan di sini nih. Anggap aja nih kita menuju ke sini gitu kan ya. Anggap deh. Jadi selalu kalau saya pertama kali
supaya nggak terlalu random nanti milihnya itu ya, saya suka main ngasih titik aja dulu. Udah tuh kita lihat nih, kita suka atau nggak nih rutenya nih. Itu biasa begitu saya. Jadi kalau dilihat kayak gini, oh ini lewat sini, sini gitu kan. Wah, ini pasti urban gitu, aku nggak terlalu pusingin gitu. Terus secara elevasi lumayan sudah dapat 500 gitu ya. Dan ini bisa ditampilkan karena awal-awal Bandung itu di ketinggian kalau Dago itu 800 meter lebih dari permukaan laut, itu pasti akan turun terus gitu ya. Sorry ya, ini aku zoom out. Ini bisa dijalanin di sini. Ini di mana sih lembah ini? Oh, daerah sana gitu. Misalnya kita pengen tahu ini di mana, kita bisa lihat seperti itu ya. Ini kita bisa evaluasi di sini. Begitu aku ngelihat seperti ini, oh kelihatannya cukup memadai. Anggap aja ini udah rute yang benar ya. Ini rute yang benar. Terus kemudian dan seterusnya gitu ya. Misalnya kita dikasihnya daerahnya kan daerah sini nih, Cijengkol sini nih. Ini CP-nya masuk sawit nih, yang kandang T-Rex nih, yang ini sampai sini gitu kan. Nah ini rutenya by the way waktu itu. Aku sampai hafal. Aku saking ngulik gitu, aku lumayan hafal nih. Belum pernah lewat situ ya kemarin? Belum pernah aku. Yang masuk sini belum. Kalau yang sini udah dan pedas. Oh iya. Belum apa-apa udah 1.000. Tapi hutan sawit itu kemarin belum pernah masuk ya? Belum pernah itu. Makanya aku seneng itu tuh. Kemarin kalau untuk model-model rute sana sebenarnya dimasukin ke sana lagi, lebih dalam lagi, asik dong. Nah, itu dia. Cuman karena kita ultra cycling, ya itu kalau saya masukin ke situ, pesertanya ngomel semua, Om. Karena ini bukan kelana kan gitu. Iya, betul. Nah, by the way tadi lupa nih, customize gitu kan. Ini parkour 1 gitu. Nah, ini apa namanya? Parkour 1 Cisomang. Cisomang. Save. Lumayan nanti akan ada informasinya bahwa kita udah sampai mana gitu. Terus yang ini sama juga parkour 2 namanya apa ya? Ya something lah gitu. T-Rex kayak gitu. Kandang T-Rex. Di atasnya Om. Sorry aku salah. Nah ini apa namanya? Sorry aku lupa tadi. Ini aku tadi masih milihnya most direct ya. Aku again ini salah. Mendingan dibikin most popular aja supaya jangan sampai terjadi keanehan-keanehan di rutenya. Kalau memang belum pernah gitu. Soalnya kalau most popular itu lebih banyak orang gitu ya. Dan cenderung kondisinya tuh lebih baik daripada yang most direct. Gitu. Jadi saran aja kalau itu most populer. Menarik ya Om ya, ada pilihannya ya. Dengan most populer itu lebih aman rutenya ya. Iya, itu yang budak Strava-nya paling banyak. Jadi kalau paling banyak itu dianggapnya itu yang lebih aman. Tapi kalau ternyata yang banyak itu MTBKP, wah ya nasib. Tapi kan pilihan rate-nya tadi kan sudah ini kan, sudah di Om pilih ride yang road bike ya otomatis ya. Iya. Pilihan ride-nya. Yang ride ini. Referensi rutenya. Ini kan ada yang bike, level bike gitu ya. Ya aku pilihnya ride aja. Nah ini seperti ini. Nah sometimes yang kayak begini ya, saya anggap aja ya, CP berikutnya itu adanya di sini. Ini checkpoint. Nah ini ada, kalau pada waktu itu Strava-nya itu akan menyarankan dari sini balik lagi aja ke sini, gitu kan. Sementara pada
waktu itu saya pengennya lewat sini, gitu kan? Ini masih bisa digeser nih. Jadi geser sampai sini sampai muncul titik gitu. Udah tuh baru kita tarik ke sini. Saya maunya lewat sini. Strava-nya bisa menggesernya ke sana. Seperti itu. Tujuanku pada waktu itu, waktu bikin rute itu, aku nggak kepengen ada satu tempat yang aku laluin 2 kali. Aku pengen Ya, adventure. betul. Jadi itu aku begitu. Karena di rute 5.500 juga maksimum 10 kilo dari total perjalanannya. Yang diperbolehkan gitu ya. Hmm. Oke. Nah, yang ini kita namain customer. CP2 Jalan Cagak. Misal kayak begitu. Sorry, ini kayaknya aku kepencet apa ini sehingga langsung direct. Aku nggak manual juga. Di undo aja. Tunggu ya. Ini aku bisa mematikannya di sini juga. Oh, Seperti itu. use manual. Nah ini kalau yang ini kan berarti kan mengalami jalur yang sama cukup banyak nih. Nah ini kita geser aja. Misalnya nih ya, ini aku geser, aku drag, pilih dulu ngasal dulu aja ya, asal beda. Nah ternyata masih belum beres, kita mendekat aja deh, misalnya ke sini. Nah ini udah mulai beda nih. Di sini kita bisa geser-geser kalau rutenya itu, enggak, aku nggak pengen yang ke sini, aku pengen lewatin ke sini dulu biar jauh, itu bisa juga, bisa milih kok. Kayak ini, kan penasaran, ini apa sih? Geser dulu ke sini. Ternyata ini rutenya, kalau diperhatikan, itu ada heat map-nya tapi super tipis. Kalau super tipis itu, normally, itu karena sudah nggak ada, atau memang orang nggak pernah lewat karena alasan yang berbagai macam. Jalannya terlalu. Jadi itu bisa jadi kayak warning ya, jangan pilih rute itu ya. Iya, betul. Seperti early itu. warning lah ya. Itu ini aku sambil sharing aja nih, apa namanya, satu apa yang aku lakukan pada waktu membuat gitu ya. Iya, betul. Nah ini dan seterusnya kan, tinggal. Nah terus dari sini saya mulai menambah satu variabel ya. Saya kan rute yang ini aku udah lumayan nangkep lah gitu kan ya. Sekarang aku pengen rute yang nggak terlalu banyak uncertainty. Aku pengen yang aku sudah pernah lewat deh, karena aku nggak kepengen ketemu aneh-aneh gitu ya. Berarti aku akan fokus memilih yang udah pernah gitu kan. Jadi heat mapku tak masukin di sini. Jadi personal heat map-nya Om dimasukkan ya. Nah, aku tampilin di sini, tinggal aku klik di sini. Misalnya nih, aku sikat dulu aja nih, langsung jedor ke sebelah sini deh. Bentar ya, ini sekawan itu minta di ini muncul kan. Sama Om, sebenarnya saya di bawah saya ini ada satu kucing, tapi barusan karena dicuekin akhirnya dia keluar. Iya, ini dicuekin dia mulai jekok nih, jadi ajak berdiri di sini. Nah, terus misalnya di sini kita kepengen ada makanan kuliner mana yang kita mau gitu ya, kita ya tandain aja, jadi paling nggak kita ada patokan gitu kan ya. Nah, sambil kita verifikasi nih yang udah kita lewatin ini. Biasanya kalau aku verifikasi itu aku cuman di sini terus tak undo aja.
oh ya ini masih sama gitu, masih sesuatu yang aku mau gitu ya. Jadi untuk ngelihat bahwa rute itu sudah sesuai dengan yang kita bayangkan atau enggak ya? Hmm, seperti itu. Soalnya kenapa? Aku tahu dari daerah sini itu ada jalannya nih ke sini nih. Kalau aku dilewatin sana, ini aku tahu asik ini jalannya nih. Tapi bukan ultra cycling. Cuman bukan buat ultra gitu. Aku tahu tapi belum pernah lewat gitu. Jadi daripada aku nggak tahu, lewat jalan biasa aja gitu kan. Soalnya aku perlu setoran 250 kilonya gitu. Eh, ini mungkin bagi teman-teman yang belum mengerti, ini kategorinya kita fokusnya ke ultra cycling ya. Ultra cycling itu bisa dikatakan cari rute yang ya ban 28, ban 30 tuh masih lewat dengan senyum gitu lah ya kira-kira Om Budi ya. Iya, betul. Ban 728 atau 32C itu masih dilewat dengan senyum lah, bukan dengan ngangkat sepeda gitu ya. Iya, betul. Paling yang Soalnya ngangkat saya, Om Budi ini sukanya adventure, sesuai dengan di Flyer itu suka berasa Om Budi ini soalnya. iya. Nah, terus aku agak zoom out dulu. Nah, aku itu di rute yang kali waktu aku Mangga Mangatus itu, aku tuh sangat kepengen melewati rute ini. Rute ini isinya tuh hutan jati yang cantiknya luar biasa. Jadi saya mau memastikan saya mau melewatin sini gitu pada waktu itu. Uh, Istilahnya nggak terlalu nanjak, tapi ya anyway kan butuh jarak gitu. Daripada aku muter-muter di Pantura, mendingan aku di sini tak pikir gitu. Jadi ya ini indah sekali yang di sini hutan jatinya. Jadi aku lewatin aja. Nah, Itu yang lewat ada sebagian industri ya kalau nggak salah ya. yang ini apa lewat lewat tolnya Cipali itu di Iya, dekat betul. dekat situ, betul ya? Hmm. Itu. Nah, terus dari sini itu sebetulnya ada jalan tembus menuju ke yang Kartajati yang ini checkpoint ini. Ini yang terakhir, aku matinya di sini nih Om. Aku kakiku sakit daripada aku masalah, aku berhenti nih. Aku di sini nih, di checkpoint. Nah, kalau lihat populer itu kan seperti ini, dilewatinnya. Hmm. Sementara kalau mau, ini aku rubah dulu ya, iseng, most direct, itu beda lagi. Oh dia masih tetap sama. Berarti itu dianggap itu nggak ada di peta tuh. Petanya nggak terlalu nyambung atau gimana gitu. Walaupun bisa dipaksa pakai manual ke sini, tapi waktu itu aku memutuskan aku mau lewat yang apa jalan yang biasa aja gitu. Jadi ini yang tak lewatin yang di sini. Anggap ini CP. Ups, aku customize lagi. Ini yang disebut CP2 SPBU Kertajati. Ini dia. Nah, ini yang aku nggak melanjutkan sampai kemana-mana banget, tapi aku mau mencoba mendemonstrasikan apa yang terjadi dengan pemilihan ruteku yang Waduk Jati Gede ya. Ya, Nah, karena agak jadi spesial itu. ini spesial nih. Jadi Waduk Jati Gede ini kan yang ada masjid besarnya nih. Ini adalah CP-nya nih. Sorry, jangan customize dulu. Or, Langsung aku ya parkour, sorry. Nah, ini kan dia akan membuat saya ke arah sini lagi. Aku anggap ini muter-muter dulu deh ya. Ini aku mau ngasih sesuatu yang spesial. Anyway kan hal untuk muter-muter tadi sifatnya memperpanjang jarak aja tuh. Nah, anggap aja nih, ini adalah kita sebut customize parkour parkour 3 apa namanya Jati Gede. Nah,
Kalau dilihat pada waktu kita di briefing, bagi yang pernah ikutan pasti masih ingat gitu ya. Ini kan kita akan jalan terus gitu ya. Kita coba ikutin sampai sini. Itu kan persis ngikutin heat map tuh. Satu undo, heat map, persis plug, berarti aman. Nah, ini dia mau mulai. Kalau aku terusin sampai sini, Strava-nya meminta kita ke sini. Strava-nya nya sini. Sementara di briefing waktu itu kita dikasih tahu bahwa kalau mau selamat gitu, pakailah yang ini. Kalau yang sebelah sini jalannya bisa bikin tremor gitu kan. Ya, jadi ini mungkin bagi teman-teman yang belum tahu ya, setiap rute walaupun Mangewu Mangatus itu rutenya bikin rute sendiri, tapi biasanya panitia sudah meraba-raba kira-kira pergerakan peserta itu lewat-lewat sini, dan untuk beberapa segmen itu biasanya kita lihat jalur-jalur yang aneh ya, yang jalur-jalur nanti yang dikasih Om Jerry ini, yang seharusnya tuh lewat jalur yang ini malah dilewatkan jalur yang bagi anak-anak ultra itu jadi lebih perih lah ya, karena jalurnya lebih kecil dan hancur. Iya, betul. Nah, apa namanya? Aku coba bayangkan ya kalau misalnya kita itu nggak punya global heat map. Kita nggak tahu nih. Oh iya, betul, betul ya. Kita Itu nggak sama tahu. juga di Komoot ya juga nggak ada itu. Iya, di Komoot tuh nggak ada global heat map-nya, jadi lihat kayak gini, kita merasa ini normal aja. Jadi aku pernah salah satu peserta waktu itu konsultasi rute gitu kan, dari sini bener nih, yang aku punya udah bener, dia bilang gitu. Terus aku lihat punyamu itu lewat rute rute anak MTB zaman dulu itu, aku bilang enggak, ini udah bener gitu. Terus tak kasih lihat nih heat map-nya kayak begini gitu kan, begitu. Dilihat kayak gini, mateng kan, ini sih aku bisa mampus di jalan nih kayak gini caranya. Memang indah, bener, memang indah itu kalau rute itu. Iya. Nah, Cuman kalau lewat situ malam hari ya nggak indah. wah itu sesuatu itu. Nah, sekarang yang ini aku delete dulu. Terus di sini inilah asal muasal permasalahan di mana kita selalu dilewatin ke sini padahal kita maunya ke sini. Di sini kita pakai manual mode. Begitu ini manual mode, itu dia akan membuat suatu garis lurus. Misalnya kalau disuruh anggap aja nih, der langsung ini ya dia akan pasrah aja, ikut aja gitu. Tapi kan kita nggak seperti itu. Ya kita bisa geser-geser lah. Seperti ini. Padahal itu jalur besar ya, itu jalur gede banget itu, jalur aspal yang besar sekali itu. Betul. Nah, apa namanya? Ini aku terusin. Aku nggak terlatih banget lah ya. Ini apa namanya kan buat demo aja ya. Ini sebetulnya harusnya teliti karena apa? Ini ya, coba lihat ya. Ini karena aku nggak teliti, tapi aku malah jadi teringat sesuatu. Di layar kelihatan nggak ini ada garis-garis tipis sekali ini, yang ada tulisan 320, Iya, iya. 330. Ini buat teman-teman yang kuliahnya geologi atau teknik gitu ya, itu ini lumayan sering gitu ya dilihat. Ini adalah garis kontur. Jadi sepanjang garis ini itu adalah daerah yang elevasinya 320 meter. Kalau diterusin di gambar ini. Kalau di sini, ini adalah elevasi 330 meter. Dan seterusnya ya, 340, 350. Kalau kita nggak teliti, kita itu akan memotong garis kontur. Strava itu akan menghitung seolah-olah kita pindah ketinggian. Sehingga elevation gain-nya itu akan terjadi
kayak jumpy gitu. Jadi kita harus membuat ini seteliti mungkin. Jadi kalau misalnya kayak begini, itu harus sebisa mungkin itu jangan ada yang di luar heat map gitu ya. Apa ini Strava ini aku seneng karena waktu pembuatan ini langsung dikasih kontur lines-nya gitu. Jadi waduh, aku bilang cocok bener nih. Apa namanya? Jadi ini aku berhubung OCD jadi tak terusin aja dengan rapi deh. Karena ini sudah apa namanya? Sudah nyampe ke rute yang tadi aku mengingat bahwa ini kan jalannya lewat sini tadi. Iya, Begitu betul. lagi manualnya udah bisa aku hilangin lagi. Oh, asik, asik. Berarti bisa diotomatiskan kembali dulu gitu. Wah, ini Strava Premium nih, apa namanya? Iya, Fungsinya sangat-sangat membantu nih. iya. Ini di sini aku terbantu sekali. Jadi setidaknya walaupun pada waktu itu aku sempat ada perdebatan dengan rekanku tersebut, alah aku sih akan ikutin jalan aja, dia bilang gitu, nggak masalah deh, ntar paling ketemu lagi gitu kan. Oh ya udah monggo gitu kan. Eh, tapi di situ aku kasih tahu konsekuensinya. Ke satu, kamu nggak tahu itu berapa jauhnya. Yang kedua, elevation gain-nya kamu juga nggak bisa tahu karena readingnya elevation gain yang ada di sini. Wah bener juga. Akhirnya aku aku beresin lah dia punya eh, apa namanya peta. Aku bikin seperti Katanya ini. aku tahu itu siapa. Ya. Dan ini Om Jerry ini kelihatannya bisa ini jadi konsultan ini. Konsultan peta, kontraktor Di pembuatan peta. silakan ya teman-teman kalau ikut 5.500 butuh konsultasi lo malah iklan. Aduh iklan. Aduh. Iya. Nah itu inilah apa namanya heat maps itu aku kombinasikan semua di sini ya. Nah jadi kalau Menarik ini sorry bagi aku yang suka ngulik-ngulik ini menarik banget ya. uh, ini aku coba memindah memindah sharingnya dulu balik lagi ya ke yang tadi ke yang uh, window yang ini. Hmm. Nah jadi ya hal penting itu yang tadi base map base map tidak selalu komplit. Nah yang tadi ya contohnya ya bahwa yang tadi ada gitu. Base map elevation beda reading dengan GPS. Yang tadi kalau misalnya kita pakai manual, kita nitikinnya keliru, itu dianggap kayak pindah elevasi. Itu bisa kelihatannya, wah seneng nih elevasinya banyak. Padahal nggak sebanyak itu. Bisa juga loh yang kayak begitu. Nah terus heat map bisa jadi patokan, tapi bisa berubah. Ini yang aku mesti sampaikan bahwa Strava dulu heat map-nya itu dia simpel banget. Semua budak Strava heat map-nya dikumpulin terus ditumpukin jadi satu ditampilkan. Tapi beberapa tahun terakhir, mohon maaf, aku nggak bisa sebutkan kapannya dan aku juga nggak bisa sebutkan dia kumpulin itu apa aja. Tapi yang aku bisa sampaikan, anggap aja ya, just saya ngasal ya, anggap aja data 5 tahun itu dia kumpulin. Tiap bulan nama dia di refresh. Misalnya bulan ini bulan Agustus. Jadi Agustus sampai Agustus 5 tahun yang lalu itu dia pasang di situ. Terus dia tuh kalau nanti bulan September akan September sampai September itu rolling lah kayak begitu. Berarti yang data tidak update, dia akan otomatis ke delete ya. Iya. Datanya Jadi baru terus. jadi kalau contoh yang paling nyata nanti aku bisa kasih lihat yang tadi sebelum mulai aku kasih lihat yang Oh ya, betul.
jalur Pitagas, JPG gitu ya. Itu dulu itu rute super populer, sekarang itu hilang sama sekali, udah punah di jalurnya tuh. Nanti aku bisa kasih lihat. Nah itu, tapi itu bagus karena apa? Waktu kita melakukan perencanaan, kalau kita nganggap itu jalur masih ada, ternyata udah nggak ada kan, kita sama dengan disuruh muter ya. Gitu. Jadi ya lumayan, itu membantu lah yang tadi bisa berubah. Tapi ya syukurlah Strava memakai tadi rolling berapa tahun gitu, saya nggak tahu berapa tahunnya tuh. Gitu. Nah terus itu nanti kita mesti ekspor sama verifikasi. Nanti verifikasinya tuh bisa pakai aplikasi lain. Kalau saya biasanya saya memakai bukan aplikasi, tapi website GPX Studio. Lalu Oh, aku bisa spill juga deh. Gitu. Sorry. Aku kembali ke yang Strava lagi ya. Strava, Strava lagi, window, Strava. Share. Nah ini Seria Strava. Nah, saya sudah kembali ke sini lagi. Dan ini tinggal diterusin, mau sampai seberapapun kita mau. Tadi taktiknya nggak banyak kok, jurus-jurusnya. Jurus-jurusnya yang tadi aku share gitu ya. Apa namanya, seperti itu. tapi Nah, ini mungkin, jurus-jurus yang aman ini untuk kita sebagai peserta yang bikin rute, mendesain rute. betul-betul. Ini aman sih. Ini soalnya jalurnya update. Mungkin ya, mungkin kalau kita ngelihat Strava-nya beberapa tahun lalu, waktu jalan ini belum ada, jangan-jangan ini tuh masih biru tua nih. Betul juga, betul juga, betul. Karena belum ada yang ininya gitu kan. Begitu yang ini sudah ada, ini udah ditinggal nih. Gitu. Coba tak kutin pol, oh benar-benar nggak ada loh. Nanti mau tak bikin deh, biar ada warna birunya. Lewat. Silakan teman-teman, kalau sambil mau bertanya langsung dengan Om Budi, silakan lah. Monggo, Monggo, langsung aja open mic. iya, Siapa yang silakan. ingin bertanya? Silakan Om Budi sambil dijelasin. Karena ini acara sharing-sharing sehingga teman-teman bisa langsung bertanya ini. Silakan. Langsung open mic aja, enggak apa-apa. Nah, Om Budi, Iya, kalau berapa sih apa namanya? Kalau dari beberapa aplikasi itu yang Om kenal, level 1 sampai 10 itu Strava angkanya berapa itu? Nilainya beberapa nilainya. aplikasi yang Om. Waduh, saya harus jujur ini yang peringkat tertinggi sih. Tertinggi ya. Iya. Dan kalau langganan premium berapa itu Om? Aduh, eh, coba sorry di sini aku lihat ada Oke. Worth it nggak dengan biaya segitu? worth it. Mungkin ini ada Om Benedictus Guantoro itu terakhir dia sempat berlangganan tuh sebulan atau apa gitu. Bisa bulanan kok itu. Bisa sebutin Om? Pak, belum. Silakan Om. Aku jujur lupa. Kalau nggak salah ya, ini harus lihat billing ya. 50.000 atau 60.000 gitu. Pokoknya per tahunnya 600.000, 500-an ribu deh. Oke. Itu. Waktu itu sih sempat tak pikir sebulan aja lah gitu kan. Pernah juga. Tapi akhirnya karena aku ekstensif pakai gitu ya. Jadi ya aku udah langganannya tahunan aja. Udah nggak bulanan lagi jadinya. Oh, Itu udah Om jawab tuh. Wisnu. Oh ya murah. Murah sih sebenarnya kalau setahun. Per tahun Dengan itu. fasilitas yang menurut saya ya dibanding dengan 2 tahun lalu, ya ini jauh lebih apa namanya worth it. Itu worth it nih. Saya tuh sampai terakhir, tapi udah lama ya, saya mulai nggak disiplin. Kalau waktu dulu saya disiplin, saya tuh nge-track peralatan sepeda saya
yang nempel. Nah, kalau bulanan tuh 85.000 tuh, Om Wisnu Oh, ya. terima kasih Om. Nah, terima kasih Om. Saya tuh nge-track, misalnya contoh, saya ganti ban. Ban itu saya register di Strava ini ada gearnya itu, sampai brake pad, semua itu bisa diregister. Hah? Itu udah Gitu Om? berapa lama habis, aku bisa lah. Weh. Tapi bener loh teman-teman, ini Om Budi Jerry ini orangnya detail banget ini. Saya mulai tertarik itu ketika bahas soal naik sepeda dengan bus ya, Om. Nah, iya. Wih, orang lain nggak baca aturan, orang lain nggak ya, aturan ya sudah gitu-gitu aja ya. Om Budi tuh bisa ngelihat dan ini bisa malah menunjukkan ke petugasnya malah mungkin nih. Dan itu di websitenya mereka, jadi tak tunjukin aja kalau rewel gitu kan. Kan bukan di tempat lain tapi di websitenya dia itu. Aduh. Kalau Gitu. berlangganan bertiga, lu murah ya, Nah, tiga. iya, betul. Om, langsung online aja Om, silakan. Ada yang mau ditanyakan atau mau pengen sharing silakan. Om Yan, Om Wisnu, Om Tio, Om Faruk, Om Dedi, Om Benediktus, Om Arsya Akbar, silakan. Open mic aja Om. Gambar ini gerak apa enggak? 1, 2, 3. Sorry. Silakan Om Faruk. Suaranya kecil tadi. Oh iya, selamat malam Om Yohan, Ya, Om Jerry. Malam Om. Izin bertanya Om Jerry. Sebelumnya terima kasih Om, penjelasannya sangat membantu. Saya ingin dibantu dijelaskan, barangkali di jalan di perkotaan itu ada jalan yang satu arah, begitu ya, yang sepertinya tidak bisa kita jadikan segmen gitu ya untuk kita lawan arus gitu ya. Nah, ada tidak petunjuk untuk itu di mana kita tidak bisa melalui jalur itu karena dia satu arah atau arusnya tidak sejalan dengan tujuan kita? Kira-kira begitu Om Jerry, terima kasih. Oke. Wah, thank you. Itu benar banget isu yang sampai sekarang di beberapa kasus saya masih mengalami, jujur aja, di Strava ini. Belum punya obatnya. Itu belum punya obatnya. Sorry yang itu. Siap. Ya, Strava yang harusnya minta maaf. Itu apa namanya? Cuman dengan pemilihan kita itu yang follow most popular, itu sangat meminimalisir peristiwa tersebut. Gitu. Terutama itu masih kalau misalnya jalurnya yang masih awal-awal dia dibikin satu arah gitu, itu pasti hampir pasti akan terjadi lah itu. Tapi kalau event yang sudah lama pun masih bisa terjadi. Tapi kalau kita udah pilihnya yang most popular, lebih minimal itu terjadinya. Tapi masih terjadi, nggak ada obatnya tuh. Jadi mesti diadaptasi di lokasi lah istilahnya. Karena mungkin database-nya kita ya yang kurang begitu bagus atau gimana Om? Kayak tadi yang contoh di parkour yang di Waduk Jati Bening ya, itu kan jalan besar banget Om. Iya, itu besar. Jalurnya base 3 sliweran aja masih bisa mampu gitu. 4 jalur ya tuh, 4 lajur ya. Itu kok bisa betul. Tidak muncul di sini? Mungkin karena memang database-nya dari kita atau gimana ya Om? Yang ini base map Strava-nya yang belum update betul. Nah, tapi itu sama Komoot juga sama loh. Iya, itu kalau aku lihat ya, mohon maaf di sini ya, sorry ya, ini ada satu hal yang penting nih, map style nih ya. Jadi map style ini, sorry, bukan di sini, bukan, adanya di sini, information. Dia itu kan OpenStreetMap nih, OSM. Jadi OSM ini istilahnya dia nggak
sama Mapbox ya, selama dianya nggak ngupdate, itu nggak akan update semuanya. Kalau aku lihat, Komoot pun sama-sama pakai OSM sama Mapbox. Nanti kalau dua, sebetulnya kita bisa kontribusi di sini. Oh ya, ini mengingatkan saya. Nanti aku coba kontribusi yang ini deh. Let's see, kalau misalnya berubah berarti itu hasil dari pembicaraan kita sekarang. Nanti aku kontribusi, aku nyoba deh. Mau nyoba fungsi ini, improve this map. Teman-teman yang lain mungkin ada yang pengen di-sharing atau bertanya kepada Om Budi Cherry nih yang orangnya detail banget nih untuk melihat peta detail, dan tidak hanya ngelihat beliau ini kalau lihat dari personal heat map-nya atau event-event yang beliau ikuti, wah sudah luar biasa lah ini. Belum kayak Om Yohan. Oh enggak lah, jauh. Aduh. Nah, Om Tio, ini, Om Yan Amboro. Silakan. Nah ini aku mau speed dikit aja nih ya. Ya. Application untuk verifikasi itu ya. Betul. Ini kan aku pakainya adalah GPX Studio. Ini sorry, yang ini aku terpaksa nggak mau mengubah ini karena aku lagi mengawal temanku yang lagi bersepeda di sana. Tapi intinya gini, anggap aja ya yang garis merah ini ya. Ini adalah rute yang kita plankan. Misalnya anggap aja ini 1000 km, tapi kita pengen pecah jadi segmen yang lebih kecil gitu ya. Anggap aja kita pengen mecahnya di sini. Itu sebetulnya ini bisa ada crop or split gitu ya. Jadi kita upload dulu, terus misalnya kita mau pecah di sini. Tuh, gitu kan, satu kali klik, itu dia sudah tinggal sisanya tadi. 80 km, elevation gain-nya sekian. Sementara yang satunya lagi, jalur yang tadi kita potong, sisa 94 km. 900 meter elevation gain. Kayak begitu. Itu ini pakai GPX Studio. Sesimpel satu klik istilahnya tuh. Dan ini for your info, Om Budi ini sedang mengawal temannya sedang mengikuti North Escape ya Om ya, 4.000 kilo ya? Ya, Northscape 4.000. Northscape 4.000, dan doakan tahun depan Om Budi Cherry ikut Northscape 4.000. Amin. belum. Aku masih jauh kalau untuk itu. Aku pengen di sini dulu. Tapi ini menarik. Aku sampai jadi hafal Sweden sama Finland nih gara-gara dia. Aduh. Gitu. Oke, jadi ini bisa dipilih kayak gitu. Kalau ada teman-teman 1 jam nih nggak terasa, kita sambil ngobrol. Closing dari Om, mungkin yang perlu disampaikan ke teman-teman untuk bisa asik mencoba gitu hal-hal baru. Iya. Yang kalau dari aku tuh karena aku senangnya itu adventure ya, jadi memang ini sesuatu yang plan ini sesuatu yang memang aku butuh gitu ya. Jadi tidak ada satu keharusan bahwa ini aku harus lakukan, tapi ini aku memilih untuk melakukan gitu. Jadi cuman harus selamat gitu, karena finish yang benar itu adanya di rumah, bukan di finish yang mana-mana gitu. Jadi ya aku mencoba sharing ini supaya ya berharap teman-teman semua bisa selamat sampai tujuan juga gitu ya. Sampai tujuan dengan selamat dan menyenangkan. Dan tentunya perencanaan itu jadi bagian yang penting, terutama buat kaum bapak-bapak itu biasanya kan selalu ditanya pulangnya kapan gitu kan. Jadi kalau
aku tuh tiap-tiap tuh bikin perencanaan sebenarnya bukan karena aku tuh kayak gila rencana. Aku sometimes itu aku juga pergi nggak pakai peta, just pergi aja udah tuh sampai mana baru mikir habis itu kemana. Tapi kalau untuk udah janji gitu ya, hari ini jam berapa ya, aku akan bikin rencana yang secara jarak maupun elevasi itu yang eh, dalam batasnya kemampuanku supaya pulang itu on time gitu. Jadi ya seperti itu sih. Oke, terima kasih Om Budi Jerry dan teman-teman semua. Om Budi, Ya. ditunggu remedinya di Jogja. Oh iya, siap. September itu ya, aku udah taruh Iya. tanggal, aku belum pastikan. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam. Malam-malam. Mari. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.